Jadi kita sudah sukses menjalankan kelas boot. Kemudian langkah berikutnya adalah kita harus memfungsikan kelas boot ini untuk routing aplikasi MVC, yaitu dengan cara memilihkan controller, model, dan view yang diperlukan. Nah, untuk itu yang pertama harus kita lakukan adalah mengetahui user itu ingin mengakses halaman yang mana, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus membuat sebuah rule yang akan digunakan oleh user untuk mengakses aplikasi kita. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya. Jadi seluruh akses itu kan akan berasal dari indeks ya, .php. Nah, kemudian user kita minta untuk menginputkan sebuah parameter R, di mana isi dari R ini adalah controller dan action yang akan diakses atau akan dituju. Ya, kita buat rule seperti ini ya. Jadi kita buat sebuah parameter get yang isinya adalah sebuah string controller slash action, kemudian slash param1 slash param2. Param1 param2 ini adalah data atau parameter yang akan diinputkan oleh user ke aplikasi MVC kita. Jadi kita buat aturan seperti ini. Kemudian di boot kita tinggal menangkap. Jadi contohnya seperti ini ya. Kita tangkap URL gitu ya. URL sama dengan $get $_get R. Nah, dari sini sudah kita bisa dump URL ini ya. Harapan kita apabila user mengakses dengan parameter input get seperti ini, maka kita akan dapatkan sebuah string URL gitu ya, string URL yang isinya controller slash action slash param1 slash param2. Nah, kita coba di browser. Nah, ini ya. Oke, saya hilangkan dulu booting suksesnya. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah dapatkan sebuah string yang isinya controller action param1 param2. Oke. Kita sudah bisa berkomunikasi dengan user apa sebenarnya yang ingin dituju oleh user. Gitu ya, tinggal nanti mengolah isi dari URL ini. Nah, berikutnya kita perlu melakukan parsing atau pengolahan terhadap URL yang tadi masih dalam bentuk string ya. Nah, ini kita perlu melakukan pengolahan. Apa yang diolah? URL itu harus, yang pertama URL ini harus kita pecah-pecah, mana yang controller, mana yang action, mana yang parameter gitu ya. Kita juga harus mengamankan URL itu dari string-string yang berbahaya untuk aplikasi kita gitu ya. Baru setelah itu bisa kita proses untuk memilih controller dan action yang sesuai. Nah, oleh karena itu kita akan membuat sebuah fungsi yang namanya parse URL di sini ya. Parse URL di sini yang inputnya adalah URL. Yang pertama kita harus cek dulu apakah user sudah memasukkan parameter input URL. Kita cek dengan menggunakan if isset dalam kurung get parameter get R ini ya. Kalau sudah di set, kalau sudah ada parameter input get R, maka kita yang pertama kita hilangkan dulu apabila ada slash tambahan di paling kanan. Apa yang kita hilangkan? Ini slash. Jadi apabila nanti user
menginputkan kelebihan tanda slash seperti ini, maka akan secara otomatis dihilangkan, sehingga kita tidak mendapatkan parameter atau controller dalam bentuk null gitu ya, kosong. Berikutnya kita melakukan filter ya, ada filter string URL dari string-string yang membahayakan untuk aplikasi. Ya, jadi ini fungsinya adalah untuk memfilter URL kita dari string-string yang tidak aman untuk URL. Nah, berikutnya kita memecah URL yang sudah terformat tadi bisa menggunakan fungsi explode untuk memecah array berdasarkan sebuah delimiter. Nah, delimiter di sini kita set slash. Apa yang kita pecah? URL. Seperti ini ya. Sehingga di sini apabila user sudah mendefinisikan URL-nya di parameter getAir, maka harusnya kita dapatkan URL dalam bentuk array. Kemudian kita kembalikan URL-nya dari fungsi parseURL, kemudian kita gunakan di atas ya. Jadi setelah kita dapatkan stringnya, kemudian kita parsing URL sama dengan this parse URL seperti ini ya. Nah, harapannya di sini kalau kita dump, kita dapatkan sebuah array yang isinya adalah pecahan dari input yang diberikan oleh user. Oke, kita coba. Nah, di sini ya. Jadi kita dapatkan sebuah array yang isinya 4. Data yang pertama, data yang ke-0 adalah string controller, data yang ke-1 string action, data yang kedua string param 1, data yang ketiga string param 2. Jadi kalau kita mengakses nanti controller misalkan index, kemudian actionnya index juga, kemudian ada data yang pertama 1, data yang kedua 2, data yang ketiga 3, maka kita dapatkan controller yang pertama index, control actionnya index, data yang pertama 1, data yang kedua 2, data yang ketiga 3. Oke, sampai di sini kita sudah bisa memparsing URL.